Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1989. Kamu mundur. Aku yang maju. Tetua. Tolong bertindak. Tetua. Tolong bertindak. Semua anggota di klan Yagyu berteriak. Saat ini pertarungan telah mencapai tahap hidup dan mati klan Yagyu. Jika tetua masih juga tidak keluar, maka klan Yagyu pasti akan musnah. Ngung. Tiba-tiba terdengar dentingan pedang di udara. Semua anggota klan Yagyu menjadi bersemangat. Tetua keluar dari gunung. Di puncak gunung tak jauh dari sana, tiba-tiba gunung berapi meletus. Asap tebal menutupi langit. Magma panas mengalir turun. Meski gunung berapi yang tidak jauh dari klan Yagyu berskala kecil, tapi ketika meledak, tetap menakutkan. Terlihat megah dari kejauhan. Tetua datang. Rumor bahwa tetua menekan letusan gunung berapi itu seorang diri. Sepertinya benar. Entah kekuatan seperti apa yang telah dicapai oleh tetua. Yang pasti bukan sesuatu yang bisa diintip oleh dewa pembunuh sederhana. Mungkin Nathan Clark dulu masih bisa melawannya. Selain dia tidak ada yang bisa. Tenaga seorang manusia bisa menekan letusan gunung berapi. Sungguh hal yang terdengar tidak masuk akal. Sekecil apapun gunung berapi. Tapi apa tenaga manusia bisa menekan letusannya? Tekanan letusan ini bukan hanya sebentar. Menurut klan Yagyu, mungkin bisa puluhan tahun. Itu sangat menakutkan. Tapi Nathan Clark tahu bahwa tetua klan Yagyu menggunakan gunung berapi untuk berlatih bela diri. Meningkatkan kekuatan diri sendiri. Tidak lama kemudian, sosok yang tidak lagi duniawi datang ke lapangan. Pria tua itu terlihat lebih muda dari Tenpu Yagyu. Tubuhnya tidak terlihat jejak latihan yang sulit. Sebaliknya dia tidak berbeda dengan orang biasa. Namun nyatanya, Kazuya Yagyu menyembunyikan segalanya. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Dia memegang pedang di tangannya. Pedang yang tertutup debu dan bahkan sisa magma. Semua orang langsung mengerti. Ini adalah pedang yang ditempa oleh Kazuya Yagyu di dalam magma. Detik berikutnya, bilahnya bergetar. Semua debu yang tertinggal di atasnya beterbangan. Pedang tak tertandingi terlihat. Cahaya pada pedang seperti api. Dalam pedang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Begitu pedang ini dikeluarkan, mengguncang langit bumi serta membuat dewa ketakutan. Tetua. Ken sudah meninggal. Tetua. Mohon bertindak demi klan Yagyu. Tolong balaskan dendam Ken. Tetua. Mohon pimpin kami. Semua anggota klan Yagyu berlutut di tanah. Mengeluarkan suara pilu. Apa? Dia sudah meninggal. Raut wajah Kazuya Yagyu berubah drastis. Dia adalah junior favoritnya dan juga harapan masa depan klan keluarga. Dia mengajari Ken Yagyu segalanya. Dia berharap Ken Yagyu dapat melampaui dirinya di masa depan. Tak disangka, selama dia bertapa, Ken Yagyu meninggal. Melihat mayat Ken Yagyu, Kazuya Yagyu sangat marah. Siapa? Kazuya Yagyu meraung dengan marah. Dia, dewa pembunuh sederhana Neslandia. Sederhana Liman. Semua orang memandang sederhana Liman yang terluka parah. Dewa pembunuh sederhana Neslandia. Aku tahu. Baiklah. Aku akan gunakan darahmu untuk menyembah pedangku ini. Pedang itu langsung terbuka saat ditebaskan oleh Kazuya Yagyu. Kazuya Yagyu berteriak. Pedang ini telah terbuka. Aku akan menamainya pemenggal dewa. Kamu yang pertama menjadi mangsa. Dewa pembunuh sederhana. Di bawah tekanan yang kuat ini, dewa pembunuh sederhana mulai gemetar. Dilihat dari momentum Kazuya Yagyu, dia jelas bukan lawannya. Dia tidak menyangka akan ada tokoh kuno di Pulau Leste. Dia setidaknya berada di level yang sama dengan Utara Cakra, yang pernah menjadi peringkat langit pertama Neslandia, atau bahkan lebih kuat. Apalagi dia terluka. Bahkan jika dia tidak terluka, dia belum tentu bisa menjadi lawan dari lelaki tua ini. Bunuh dia, bunuh dia. Klan Yagyu berteriak keras. Kematian Ken Yagyu merupakan pukulan besar bagi mereka. Dewa pembunuh sederhana harus mati. Ayo maju. Biarkan aku melihat keahlianmu. Meskipun dia terluka, dewa pembunuh sederhana tidak boleh kalah dalam sikap. Kamu mundur. Aku yang maju. Tiba-tiba Nathan Clark mendorong dewa pembunuh sederhana dan maju ke depan. Bab 1990.
Aku paling benci seseorang menunjukku dengan pedang. Dewa pembunuh sederhana bukan tandingan Kazuya Yagyu. Apalagi dia bertahan pada nafas terakhir. Dia tidak boleh memaksakan diri. Jika dipaksakan dia akan mati. Walau tidak mati pun, kekuatannya tidak akan meningkat lagi. Biarkan Nathan Clark yang maju. Menyaksikan Nathan Clark mendorong dewa pembunuh sederhana pergi. Dia kemudian dengan patuh berdiri di samping. Semua orang terkejut, meskipun tidak ada yang bisa mendekati tubuh Nathan Clark. Namun mereka yang mencobanya hanya pasukan kecil dari klan Yagyu. Tidak dianggap sebagai master sama sekali. Semua orang tidak menganggap serius Nathan Clark. Dia hanya cucu murid dari dewa pembunuh sederhana. Tapi melihat sikap Nathan, sepertinya ada yang tidak beres. Apa dia cucu murid dari dewa pembunuh sederhana? Melihat Nathan Clark berdiri, Kazuya Yagyu terkejut. Siapa kamu? Dia tanpa sadar bertanya. Tepat ketika Tenpu Yagyu dan yang lainnya menjelaskan bahwa Nathan Clark adalah cucu murid dari dewa pembunuh sederhana. Suara Nathan Clark terdengar. Akulah yang membunuh Ken Yagyu. Kata-kata itu menimbulkan ribuan lapis gelombang. Begitu Nathan Clark mengucapkan kata-kata ini, semua anggota klan Yagyu terkejut. Bukankah Ken Yagyu dibunuh oleh dewa pembunuh sederhana? Tidak benar. Ketika mereka melihat lebih dekat, semua orang memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah. Baru saja semua orang bertarung melawan dewa pembunuh sederhana. Mereka mengakui bahwa dewa pembunuh sederhana cukup kuat, tetapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan master klan Yagyu. Saat melawan klan Yagyu, dia juga terjatuh dan menderita luka serius. Bagaimana kekuatan seperti itu bisa membunuh Ken Yagyu? Mustahil. Dan berdasarkan cara kematian Ken Yagyu, dia benar-benar hancur. Dia sepertinya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Dewa pembunuh sederhana tidak bisa melakukan ini. Bahkan jika dewa pembunuh sederhana bisa membunuh Ken Yagyu, dia pasti akan terluka parah. Tetapi ketika pertama kali dia datang, dewa pembunuh sederhana bahkan tidak terluka sama sekali. Oleh karena itu, mereka menyimpulkan Ken Yagyu sama sekali bukan dibunuh oleh dewa pembunuh sederhana. Jika bukan dia yang membunuhnya, maka hanya ada. Semua mata tertuju pada Nathan Clark. Itu dia. Ternyata dialah yang membunuh Ken Yagyu. Salah. Semuanya salah. Kecerdasan klan Tokuma pada dasarnya salah. Dia jelas bukan cucu murid dari dewa pembunuh sederhana. Bahkan sepertinya karena keberadaan pemuda inilah dewa pembunuh sederhana mampu memorak-porandakan Pulau Leste. Menghancurkan 4 kekuatan utama berturut-turut. Dewa pembunuh sederhana hanyalah pendukung. Yang kuat sebenarnya adalah dia. Kamu sama sekali bukan cucu murid sederhana. Kamu bukan dari Pulau Leste. Kamu berasal dari Neslandia. Seru Tenpu Yagyu. Yang lain juga bereaksi satu demi satu. Tak perlu dikatakan. Kazuya Yagyu telah memperhatikan Nathan Clark. Menghadapi Nathan Clark membuatnya teringat seseorang. Seseorang yang membuatnya gagal. Satu-satunya alasan mengapa dia pernah gagal. Orang itu juga berasal dari Neslandia. Kazuya Yagyu menganggap orang itu sebagai musuh seumur hidupnya. Sejak kegagalannya, dia bertapa di gunung berapi di belakang kediamannya. Hari demi hari, tahun demi tahun. Sementara dia menempa pedang itu, dia juga menempa dirinya sendiri. Selama beberapa dekade terakhir, hanya satu keyakinan, balas dendam. Kalahkan dia. Sekarang Nathan Clark telah membunuh keturunan kesayangannya. Ditambah dengan Nathan Clark telah memberinya aura yang terlihat seperti musuh seumur hidup. Kazuya Yagyu hampir mendidih. Dia penuh semangat juang. Kondisinya mencapai puncak dalam sekejap. Hari ini adalah hari kemunculanku. Juga hari lahirnya pedang ini. Aku akan menjadikanmu korban untuk pedang ini. Pedang pemenggal dewa. Cukup membuatmu terhormat. Kazuya Yagyu meraung. Maknanya sangat sederhana. Merupakan suatu kehormatan bagi Nathan Clark untuk mati di bawah pedang pemenggal dewa. Nathan Clark memandang Kazuya Yagyu tanpa ekspresi. Dulu aku sangat membenci seseorang menodongkan pistol padaku. Sekarang aku paling membenci orang yang menunjukku menggunakan pedang. Mendengar ini, dewa pembunuh sederhana menundukkan kepalanya karena malu. Bukankah dia seperti itu beberapa waktu lalu? Berkeliaran sambil memegang pedang. Akhirnya mendapat pelajaran pahit dari Nathan Clark. Bukankah itu sama dengan Kazuya Yagyu saat ini?
Bersambung.